Ya, pemirsa, pada Januari ini setidaknya sudah ada 2 klinik yang diamankan oleh kepolisian karena melakukan praktek stem cell secara ilegal. Bahkan omset yang didapatkan salah satu klinik ini mencapai 10 miliar rupiah. Apa sebenarnya stem cell? Lalu apa manfaatnya bagi kesehatan manusia? Adakah regulasi yang mengaturnya? Dan bagaimana kita mengetahui jika tempat praktek stem cell yang kita datangi legal atau illegal? Kita akan menyimak faktanya dalam segmen Fact Check bersama Zakia Arfan. Silakan Zakia. Baik, Sumi dan juga pemirsa, memang kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara akan ditempuh untuk bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Nah, stem cell atau dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan sel punca. Akhir-akhir ini menjadi perbincangan karena diketahui bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang selama ini belum ada obatnya. Nah, apa sebenarnya stem cell ini? Kita akan lihat dulu pemirsa. Yang pertama ini adalah apa itu stem cell. Jadi salah satu jenis sel di dalam tubuh yang mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi atau memiliki fungsi khusus menjadi berbagai macam organ yang berguna untuk memperbaiki berbagai jaringan tubuh yang rusak. Jadi sederhananya adalah begini. Tubuh kita ini semuanya ini memiliki sel-sel yang jumlahnya ini diperkirakan antara 30 sampai 40 triliun sel. Begitu. Nah, setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini memiliki siklus hidup dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika ada sel tubuh yang mati, maka stem cell ini akan aktif. Stem cell ini seperti pabrik jadinya yang menjamin penggantian sel-sel tubuh yang mati atau menciptakan sel-sel baru. Misalnya sel mata, sel kulit, rambut, ginjal, dan juga lain-lainnya. Nah, tubuh kita memiliki mekanisme peremajaan sel, namun seiring dengan pertambahan usia ataupun gaya hidup yang tidak baik, terkadang mekanisme ini menurun, maka terapi stem cell inilah menjadi alternatif. Dan riset mengenai stem cell ini sudah dilakukan sejak tahun 1998, begitu pemirsa. Dan pada tahun 2005 dilaporkan keberhasilan mengklon sel embrio manusia. Pada 2007 hasil riset juga berhasil menciptakan sel punca dari sel dewasa dengan penambahan faktor-faktor protein tertentu. Nah, pada 2005 di Korea bahkan telah dilakukan uji klinis terapi sel punca atau stem cell menggunakan sel punca dewasa dari sumsum tulang belakang untuk pengobatan stroke dan hasilnya sangat memuaskan. Penyakit apa saja sebenarnya yang diklaim bisa disembuhkan dengan stem cell ini? Kita akan lihat di fakta selanjutnya pemirsa, manfaat dari stem cell ini sendiri atau terapi stem cell dikatakan ini sangat potensial untuk mengatasi berbagai macam penyakit, bahkan termasuk penyakit-penyakit berat seperti ada kanker, ada stroke, Parkinson, jantung koroner, kemudian juga gagal jantung, bahkan juga dikatakan ini bisa juga berpotensial untuk mengobati penyakit diabetes, lupus, kerusakan tulang, glukemia, luka bakar, dan juga lain-lain. Nah, tentunya memang tidak bisa hanya dengan sekali terapi saja. Terapi stem cell ini biasanya akan dilakukan dalam beberapa sesi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini tergantung dari ringan atau beratnya penyakitnya ini sendiri. Dan harga terapinya ini juga cukup fantastis. Untuk harga terapi ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan ratusan juta rupiah ini per satu kali terapi. Jadi kalau Anda membutuhkan lebih dari satu kali terapi, Anda harus menyiapkan dana lebih tentunya. Nah, dari mana saja sebenarnya sumber stem cell ini dan bagaimana mekanismenya? Kita akan lihat di fakta selanjutnya pemirsa. Kita akan lihat sumbernya yang pertama adalah dari embrio bayi. Tetapi memang embrio bayi ini sendiri masih menjadi metode yang menuai polemik karena dinilai masih kurang dari segi etis begitu atau dinilai kurang etis. Kemudian yang kedua adalah berasal dari tali pusat bayi. Jadi ini tali pusat bayi yang baru lahir diambil kemudian nanti akan dikembangbiakan seperti itu. Dan terakhir adalah dari sel induk orang dewasa. Ini bisa diambil dari beberapa bagian, misalnya dari sumsum tulang belakang, kemudian dari darah dan juga sebagainya. Nah, setelah sumbernya ini diambil, kemudian proses yang akan dilakukan adalah setelah mengambil sel punca ini sendiri, maka kemudian akan dikembangbiakan. Jadi akan diambil, kemudian ini akan dipisahkan,
kemudian ada pemeliharaan dan baru dikembangbiakan di laboratorium khusus. Nah, setelah selesai baru akan diberikan kepada pasien dengan dosis atau jumlah tertentu. Tetapi tentunya ini salah satu caranya juga yang bisa dilakukan adalah dengan menyuntikannya. Nah, di Indonesia sendiri memang sudah ada beberapa rumah sakit dan juga laboratorium yang mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan dan sudah ada regulasi mengenai stem cell ini sendiri. Kita akan lihat di fakta berikutnya, pemirsa. Di mana saja. Nah, ini pertama kita akan lihat dulu dari sisi regulasinya. Ini ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan stem cell. Yang pertama peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 tahun 2012 tentang bank sel punca darah tali pusat. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengolahan sel punca untuk aplikasi klinis. Nah, kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bank jaringan atau sel. Dan kemudian terakhir adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca dan atau sel. Nah, ini adalah beberapa regulasi mengenai stem cell yang ada di Indonesia, dan berikut juga kami akan hadirkan data terkait dengan beberapa rumah sakit dan lab yang sudah mendapatkan izin. Yang pertama kita lihat berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2014 tentang penetapan Rumah Sakit Pusat Pengembangan Pelayanan Mesin Penelitian dan Pendidikan Bank Jaringan dan Sel Punca. Ini ada 11 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Sutomo, M. Jamil, Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati, Darmais, Harapan Kita, Hasan Sadikin, Karyadi, dan Rumah Sakit Sarjito. Kemudian terkait dari sesuai SK Menkes nomor HK 0202-519-2019, ini juga ada RSPAD Gatot Subroto, Lab Prostem, Lab Regenik, Dermana, Asia Stem Cell, Hayandra, Lab Rumah Sakit Cipto, dan juga Lab Sutomo yang masih dalam proses. Nah, ini yang harus digarisbawahi pemirsa adalah bahwa untuk sel-sel ini sendiri di Indonesia belum resmi diperjualbelikan. Jadi yang diperjualbelikan adalah pengolahannya. Nah, selnya sendiri memang belum dapat diperjualbelikan karena masih penelitian berbasis pelayanan. Nah, belakangan juga marak, kalau kita tadi melihat di informasi sebelumnya, ada kasus klinik-klinik yang menjajakan terapi atau stem cell ini sendiri. Dan di bulan Januari 2020 ini saja sudah ada 2 klinik yang diamankan oleh petugas kepolisian. Kita akan melihat kasusnya. Yang pertama adalah pada tanggal yang terakhir ini, pada tanggal 20 Januari 2020 kemarin, ada DLRis Beauty and Health Center di Kebayoran Lama, Jakarta. Di sini ada 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ada sejumlah barang bukti yang sudah disita, termasuk ada alat suntik dan juga serum yang tidak berizin. Nah, salah satunya juga mereka tidak memiliki izin dan ini sudah ada laporan dari para korban. Dan untuk tarif sekali suntiknya ini bertaraf antara 1 hingga maksud kami dari 5 hingga 10 juta rupiah. Ini untuk per sekali suntiknya. Dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2020, ini sebelumnya juga sudah ada salah satu klinik yang diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu Hobbs Clinic di Kemang, Jakarta. Sudah ada 4 tersangka yang diamankan. Ini termasuk dari pemilik kliniknya dan juga seorang dokter begitu. Nah, memang 4 tersangka ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi ada yang bertugas menjemput serumnya dari Bandara Soekarno-Hatta, ada yang bertugas mempromosikan dan juga ada yang menyuntikan serum stem cell kepada korban. Dan ini omsetnya juga tidak main-main, mencapai 10 miliar rupiah. Mereka menjual stem cell ini per ampul. Jadi dihargainya adalah 1 juta per sel. Jadi kalau Anda memerlukan 100 juta sel begitu, maka kalikan saja dengan 1 juta begitu. Atau ini bisa mencapai angkanya ratusan juta rupiah untuk per 1
kali treatment. Nah, memang tersangka ini dijerat dengan pasal 204 ayat 1 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 75 ayat 1 juga pasal 76 Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, juga dijerat pasal berlapis kemudian dengan undang-undang mengenai kesehatan, dan terakhir juga ini dijerat dengan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk mencoba stem cell ini sendiri, memang ada baiknya Anda mencari tahu terkait tempat Anda ingin melakukan stem cell ini sendiri. Jangan sampai klinik-klinik yang tidak memiliki izin atau ilegal ini adalah tempat yang Anda datangi. Anda bisa mencari tahu di Kementerian Kesehatan dan juga jangan sampai teriming-imingi harga lebih murah, tetapi kesehatan semakin bermasalah.